Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 Farmasi Sosial kelas B. Di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami yang berjudul kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait farmasi sosial. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan keanggotaan kami terlebih dahulu. Dengan saya, Ulfa Anggreni dengan NIM 1904111. Dan saya Elviona Ariska, NIM 1904104. Saya Septrinanda, NIM 1904107. Saya Maida Sonia Marta dengan NIM 1904110. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh Asep. Kepada Asep dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Ulfa. Langsung saja untuk mengenai diskusi pada kali ini itu mengenai tentang kasus-kasus yang terjadi di masyarakat terkait tentang farmasi sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa di dalam sistem pelayanan kesehatan, sistem pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care merupakan salah satu komponen inti dan farmasis memainkan peran yang sangat penting. Farmasis berdedikasi dan berada dalam posisi strategis untuk menjaga dan memajukan kesehatan masyarakat. Pelayanan kefarmasian pada saat ini telah bergeser orientasinya dari obat ke pasien yang mengacu kepada pharmaceutical care. Kegiatan pelayanan kefarmasian yang semula hanya berfokus pada pengelolaan obat sebagai komoditi menjadi pelayanan yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dari pasien. Menurut Depkes Republik Indonesia tahun 2004, pelayanan kefarmasian atau pharmaceutical care adalah suatu tanggung jawab profesi dari apoteker untuk mengoptimalkan terapi dengan cara mencegah dan memecahkan masalah terkait obat atau drug-related problems. Peran apoteker dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat melaksanakan interaksi langsung dengan pasien. Bentuk interaksi tersebut antara lain adalah pemberian informasi obat dan konseling kepada pasien yang membutuhkan. Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan atau medication error dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat atau drug-related problems, masalah farmakoekonomi, dan farmasi sosial. Untuk menghindari hal tersebut, apoteker harus menjalankan taktik sesuai standar pelayanan. Apoteker juga harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Dalam melakukan praktik tersebut, apoteker juga dituntut untuk melakukan monitoring penggunaan obat, melakukan evaluasi, serta mendokumentasikan segala aktivitas kegiatannya. Yang pertama itu kita dapat lihat pada kasus Bapak KY. Bapak KY merupakan memiliki usia 58 tahun yang merupakan seorang pasien di puskesmas dan mengeluhkan mata perih dan mata merah karena terkena butiran pasir saat menggunakan motor pada tanggal 2 Mei 2017 lalu. Dan datang ke dokter dan diberikan resep. Saat berada di rumah, pasien baru membaca bahwa obat tetes yang diberikan tertulis merupakan chloramphenicol 3%, obat tetes telinga, namun pasien beranggapan mungkin obat tersebut digunakan untuk tetes mata dan tetes telinga. Saat digunakan, mata pasien terasa semakin perih. Pasiennya kemudian datang kembali ke dokter di puskesmas dan mengeluhkan obat yang diberikan. Dokter pun mengganti resep, namun ternyata saat sampai di rumah membaca kembali obat tersebut dan merupakan tetes telinga lagi. Pasien pun masih beranggapan bisa digunakan untuk tetes mata dan telinga. Namun saat diteteskan mata, pasien malah lebih perih dan sakit serta pusing. Hingganya pasien pergi ke dokter spesialis mata dengan keluarganya. Setelah diperiksa, mata pasien masih normal, tapi tidak dapat dipastikan untuk kedepannya. Dan hal ini sangat membuat pasien tidak nyaman dan akhirnya melakukan protes terhadap puskesmas agar tidak terjadi kejadian serupa. Baiklah, kasus kedua yaitu kasus Bapak IU yang berusia 65 tahun. Awalnya, Tuan IU merasakan mata kirinya perih karena terkena sabun, kemudian membasuhnya dengan air. Namun mata tidak kunjung membaik. Lalu pasien membeli tetes mata Insto dan tidak memberikan efek.
Kemudian pasien pun berinisiatif untuk pergi ke apotek dan membeli obat mata yang termasuk ke dalam golongan obat keras dan harus menggunakan resep dokter. Namun pasien tetap meminta obat tersebut hingga akhirnya diberikan. Pasien pun tidak membaca aturan pakai yang seharusnya 3 tetes setiap 6 jam. Sehingga setelah menggunakan obat tersebut, mata pasien malah semakin perih. Dan saat obat diteteskan terasa panas. Akhirnya pasien pergi ke puskesmas dan memberitahukan kepada dokter mengenai obat yang digunakan. Hasilnya kornea mata pasien mengalami kerusakan. Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami mengenai kasus-kasus yang terjadi di masyarakat mengenai farmasi sosial. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.